Suaminya Mbak Dini itu dijadikan tumbal pesugihan. Sebentar Mbak, si Ana bilang seperti itu ke istri gue. Gue nyium bau kemenyan Mbak, katanya. Kat banget baunya Mbak. Logika aja Bang, kalau ada kemenyan pasti ada yang bakar kan. Tapi siapa yang bakar kemenyan, iseng banget. Sedangkan di samping kontrakan Ana tuh kan kontrakan gue kosong kan. Yang bekas kontrakan gue itu kosong, yang bekas Mbak Dini kosong, dan sampingnya Ana kosong. Sampingnya lagi baru ada yang ngisi itu Bang, yang Pak Danu itu ya kan. Jadi tuh si Ana itu kontrakannya dihimpit dengan kontrakan kosong, tapi dia nyium bau menyan. Tapi kok nggak ada asapnya, bau menyannya pekat banget Bang. Setelah ditelusuri, ternyata sofa yang didudukin itu, posisinya dia nelpon itu di atas sofa pemberian Mbak Dini. Dari sofa itu dia nyium bau menyan yang sangat kuat Bang di situ Bang. Spontan si Ana langsung bilang ke istri gue, Mbak udah dulu Mbak, gue tutup dulu teleponnya. Ditutuplah tuh telepon sama si Ana ya kan. Setelah nutup telepon istri gue, si Ana itu langsung nelpon kakaknya. Abis nelpon diangkat itu nggak pakai salam-salaman, langsung marah-marah kakaknya itu di telepon. Udah kakak bilang semua barang-barang itu buang. Lah Ana makin heran. Gue pengen nyampein kegelisahan gue tentang barang-barang pemberian Mbak Dini, tapi kok kakak gue udah marah-marah duluan tentang kejadian itu. Emang sih kakaknya punya kelebihan. Buang sekarang juga, kata kakaknya si Ana. Ya udah jelasin dulu kenapa harus aku buang gitu loh, kata si Ana ya kan. Nah terus kakaknya bilang, kamu mau tahu nggak? Semua barang-barang pemberian Mbak Dini itu ada isinya, ada setannya, katanya gitu. Lah si Ana kaget, ada setannya? Iya, semua yang dikasih, mau sendok, mau garpu, mau gelas, mau lemari, semuanya tuh ada isinya Bang. Ada setannya Bang. Dan gak tahu tujuannya untuk apa gitu loh. Si Ana masih bingung, kenapa kok bisa ada setannya? Mbak Dini itu punya niat jahat sama kamu. Kamu hati-hati sama dia, buang sekarang juga. Intinya Mbak Dini itu dia bukan gak suka sama kamu, tapi dia punya niat jahat sama kamu. Kakak pesan buang sekarang juga semua barang itu. Si Ana langsung merinding Bang. Udah ditelepon kakaknya berbicara seperti itu, di dalam ruangan sangat bau menyan. Takut buat si Ana di situ. Langsung si Ana nutup telepon kakaknya, lanjut nelpon pacarnya. Nggak mau tahu, pokoknya jemput aku sekarang, kata si Ana gitu. Berhubung kan rumah cowoknya nggak jauh Bang, ya beda RT lah gitu. Nggak lama cowoknya datang. Ada apa? Anterin aku sekarang. Anterin aku katanya gitu. Ke rumahnya Pak Dimas, aku mau ketemu istrinya katanya gitu. Ya berhubung gak terlalu jauh juga ya gak lama dia nyampe ke rumah gua. Istri gua kaget. Kok kesini malam-malam, ada apa gitu loh. Ya sekitar jam 9-an lah Bang, kurang lebih. Ada apa kesini malam-malam, kata istri gua gitu kan. Itu Mbak, semua barang-barang yang dikasih Mbak Dini semuanya bau menyan. Itu beneran yang kamu ceritain lewat telepon, kata istri gue gitu. Iya beneran Mbak, aku bingung harus gimana gitu. Pokoknya anak itu ketakutan banget dan udah hilang akal, udah nggak tahu apa yang harus dilakuin kan. Istri gue nenangin mereka berdua, pacarnya bingung Bang posisinya ya kan, karena nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba kok ceweknya kok pucat, ketakutan banget gitu loh. Istri gue nenangin mereka berdua, ngasih solusi, pindahin sekarang barang-barang itu. Pindahin kemana Mbak, kata si Ana. Balikin aja lagi ke kontrakan lamanya Mbak Dini. Iya juga ya, katanya gitu. Ya lanjut, nggak lama mereka pamit tuh pergi, manggil teman-temannya cowoknya si Ana untuk pokoknya bantuin pindahan lah semua barang Mbak Dini. Malam itu juga harus keluar, balikin lagi ke kontrakan lamanya Mbak Dini, bekas kontrakannya itu. Nah kebetulan itu kunci kontrakan itu yang bekas Mbak Dini tuh dipegang sama Ana. Untungnya dipegang Bang, jadi aman dia. Buka, masukin semua. Setelah masuk, Ana balik lagi.
ke rumah gue posisinya nggak tahu karena gue udah tidur. Gue pokoknya jam 8 jadwal gue tidur tuh jam 8. Jadi istri gue yang masih melek, anak-anak gue udah tidur. Istri gue nanya, gimana udah dipindahin semua? Kata si anak, alhamdulillah udah mbak, katanya. Ya udah, kamu harus pindah juga. Iya mbak, emang saya mau ngomong itu, gue nyari kontrakan nih, kata si anak. Nah kebetulan nggak jauh dari kontrakan gue itu ada kontrakan kosong bang. Si Ana sama cowoknya ngelihat cocok, malam itu juga dibayar bang. Malam itu juga dibayar tuh kontrakan. Nah si Ana tuh bicara dalam hati kecil ya bang. Di dalam hatinya dia bicara, dia mau nginep di rumah gue aslinya bang. Karena dia nggak enak sama istri gue, karena ada gue dan anak gue, dia mau ngomong tuh nggak enak kalau gue nginep di sini gimana gitu loh. Akhirnya dia mengurungkan niatnya itu bang. Jadi dia nggak jadi ngomong itu. Dia pamit sama istri gue, yang penting udah lu tenang aja, lu udah dapat kontrakan, besok lu pindah. Kalau malam ini pindah lu nggak mungkin. Ini udah jam berapa? Udah jam 10:30 waktu itu bang posisinya. Jadi dia pindahan tuh ekspres bang, pindahan barang-barangnya Mbak Dini dibalikin lagi ke kontrakan Mbak Dini tuh cepet, 1 jam lebih lah, karena panik kan, pokoknya dilempar-lemparin tuh barang ke dalam kontrakan Mbak Dini. Baunya masih ada bang. Bau menyanyi kuat banget bang. Itu mereka tuh pindahan tuh bang. Jadi cowoknya Ana nih manggil 2 orang lagi buat bantuin pindahan. Semuanya merinding bang, semuanya takut. Tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena harus buru-buru dipindahin. Jadi mereka melawan rasa takut itu bang. Yang penting cepet pindah lah gitu barang-barang ini dari kontrakannya si Ana ya kan. Ya udah, dengan sangat berat hati dan sangat terpaksa si Ana pamit sama istri gua, mbak saya pulang dulu kayak gitu. Mau nginep rumah saudaranya juga udah nggak mungkin, udah terlalu malam. Mau nginep rumah cowoknya bukan muhrim ya kan. Akhirnya Ana diantarkan kembali pulang ke kontrakannya. Cowoknya pamit dengan sangat terpaksa ninggalin dia bang. Nggak mungkin juga dong cowoknya nginep di kontrakannya Ana ya kan. Dia, mereka kan belum suami istri, masih pacaran kan. Dengan sangat terpaksa akhirnya ditinggal lah si Ana. Cowoknya keluar pagar, si Ana masuk tutup pintu. Walaupun udah nggak ada barangnya Mbak Dini, tapi dia merasakan lebih dari yang gua rasakan bang. Dia merasakan tuh di situ sangat mencekam, sangat pengap. Dia nggak bisa lihat juga sama kayak gua, tapi dia merasakan tuh banyak sekali makhluk yang ada di situ bang. Walaupun bentuknya nggak kelihatan, dia ngerasa tuh di dalam kontrakan itu udah kayak pasar bang. Udah kayak lagi ada acara lah. Dia udah nggak kuat bang ngerasain itu bang. Nggak lama masuk itu langsung keluar lagi bang, keluar kontrakan. Gedor-gedor rumah nomor 3. Pokoknya rumah nomor 3 digedor-gedor ya sama dia. Rumah nomor 3 itu yang rumahnya keluarganya si Nindi itu, anak Indigo itu, digedor-gedor. Keluarlah ibunya Nindi. Siapa? Ada apa? Ini bu, Ana bu. Oh Ana, langsung dibukain pintu sama ibunya si Nindi. Kenapa Ana? Bu, Ana minta tolong bu, Ana gak kuat dikontrakan sendirian. Ana mau ngerepotin bu, Ana mau nginep di sini bu. Iya nginep aja gak apa-apa, tapi ada apa? Pokoknya Ana gak kuat bu. Ana ngerasa tuh banyak bu, di dalam rumah kontrakan Ana tuh banyak, tapi Ana gak bisa lihat. Nah dari situlah si Nindi keluar. Mungkin kebangun kali ya, karena mendengar percakapan ibunya dengan si Ana. Si Nindi bilang, ada apa kak Ana? Kakak izin nginep ya. Iya gak apa-apa kak. Iya gak apa-apa kata ibunya juga kan, udah diizinin ini nginep. Nah karena ada suara gaduh itu, kontrakan nomor 4 nih keluar, yang isinya keluarga Pak Danu. Pak Danu keluar. Kenapa kok suara gedor-gedor pintu kencang banget? Nah kata ibunya Nindi, iya nih si Ana ketakutan di rumahnya sendiri ya kan. Ya wajar sih perempuan, apalagi kondisi lagi begini ya kan. Nah akhirnya semuanya gak masuk tuh bang. Akhirnya terjadilah obrolan di teras rumah bang. Jadi tiga kontrakan yang masih tersisa itu mereka ngobrol di situ. Jadi yang ngobrol itu ada si Ana, ada keluarganya Pak Danu, dan ada si Nindi. Jadi Pak Danu itu anak istrinya tidur, Pak Danu yang keluar, kebetulan ada bapaknya si Pak Salim ini keluar juga. Disitulah mulai bertukar cerita mereka bang. Di malam itu
Mereka bercerita tuh sekitar, ya belum ada jam 12 lah. Kan gak lama setelah si Ana pulang dari rumah gua kan. Setelah mereka berkumpul, jadi cerita ini dimulai dari ceritanya si Ana. Pokoknya yang udah gue ceritain tadi itu diceritain lagi sama si Ana. Soalnya kan yang tahu hanya istri gue, karena Ana ceritanya ke istri gue. Dia ceritalah tuh semuanya ke keluarganya si Nindi dan keluarganya Pak Danu. Si Ana buka kartu, dia cerita semuanya. Nah pas bagian cerita tentang perabotan itu, ternyata tuh Pak Danu itu sempat minta rak piring dari Mbak Dini. Si Ana baru iya kan rak piringnya bapak yang minta. Nah diceritain tuh sama si Ana, Pak ternyata barang-barang Mbak Dini tuh ada isinya bla bla bla, diceritain semua. Pak Danu langsung lari ke belakang rumah, ke dapur, ngambil rak piring tuh. Ada suara kencang bang di belakang, brak gitu bang. Si Ana kaget, kenapa nih Pak Danu ya kan. Nggak lama Pak Danu keluar lagi, saya lempar rak piringnya keluar, kata Pak Danu gitu. Karena kamu bilang ada isinya tuh. Iya sih, semenjak rak piring itu di rumah kok hawanya jadi tambah parah gitu. Tapi saya nggak nyium bau kemenyan seperti yang kamu ceritakan, katanya gitu. Ya mungkin setan-setan itu tugasnya masing-masing kali ya. Cara menggoda manusia itu beda-beda bang. Intinya Pak Danu juga udah aman lah, karena barang Mbak Dini itu berupa rak piring itu sudah nggak ada di rumahnya dia ya kan. Pokoknya dilempar aja bang ke teras belakang rumah, yang ruangan terbuka itu. Nah lanjut, ini ceritanya dari Pak Salim, bapaknya Pak Danu ya kan. Kok pada ngalamin yang aneh-aneh gitu loh. Padahal kan yang punya kontrakan kan ada tuh di rumah. Ya semua langsung spontan nengok ke Pak Salim. Yang punya kontrakan gak di sini Pak, yang punya kontrakan yang mana? Ya kontrakan kita lah, kata Pak Salim. Yang mana? Ya itu rumah gede itu, yang rumah induk itu bang, ditunjuk sama Pak Salim. Saya sering lihat kok banyak orang di situ aktivitas. Normal-normal aja, ada suara ketawa, lampunya nyala kok. Nah padahal semua orang yang ngontrak di situ tuh nggak pernah lihat lampu di dalam rumah induk itu nyala. Nggak ada lampu nyala sama sekali. Tapi bapaknya Pak Danu, si Pak Salim itu ngelihat bang, lampu di situ tuh nyala kalau malam. Gila nggak tuh? Itu gue nggak habis pikir bang di situ. Juga kan kalau seandainya Pak Salim bohong, ngapain juga bohong, nggak ada faedahnya juga kan. Nah langsung dijabarin sama semua orang tuh. Si Pak Salim itu di depan situ tuh kosong, nggak ada penghuninya dan selalu gelap. Tapi Pak Salim tetap ngotot. Tapi ngototnya Pak Salim dibales lagi sama orang-orang yang sedang bercerita ini. Nggak ada orang di situ Pak, dan anaknya pun nimpalin si Pak Danu itu. Di situ nggak ada orang Pak. Bapak ngelihat apa? Bapak ngelihat siapa? Kata anaknya gitu. Setelah mendengar penjelasan dari tetangga-tetangganya dan anak yang menguatkan penjelasan tersebut, Pak Salim diem, lemes dia mendengar cerita itu. Pak Salim ini punya kebiasaan, jadi setiap malam itu dia sering ngerokok di teras rumah. Jadi jam 10, jam 11 dia sering ngerokok. Tapi ya sebatang dua batang kan nggak lama bang, berapa menit doang kan. Tetangga itu nggak ada yang tahu kalau Pak Salim sering keluar rumah untuk ngerokok gitu ya. Nggak mungkin ngerokok di dalam rumah karena kan ada cucunya, ada anak yang sedang istirahat kan. Jadi Pak Salim tuh beberapa kali ngelihat rumah itu nyala bang. Rumah besar, rumah induk pemilik kontrakan itu nyala. Ada aktivitas di dalam rumah itu. Aktivitas yang seperti orang gembira ria gitu bang. Kadang-kadang tuh seperti orang-orang yang sedang merayakan kesuksesan gitu bang. Ya mungkin feeling gua ya, itu tuh setan-setan yang sedang merayakan kesuksesan, entah apa yang terjadi di yang gua alamin selama ini gitu bang. Berhasil menggoda gua, berhasil menggoda tetangga gua, berhasil membuat kita nggak betah dengan muncul penampakan yang gue ceritakan tadi kan. Terus juga tiap hari panas di situ bang. Nggak mungkin bang kita tinggal di lingkungan yang banyak pohonnya, itu hawanya panas bang. Sepanas-panasnya, apalagi contoh lah di kota ya, sepanas-panasnya itu kalau malam tuh pasti ada dingin-dinginnya bang. Tapi di kontrakan gue nggak ada sama sekali. Angin pun nggak ada bang. Sekali-kalinya gue kena angin ya pas malam itu.
Pas gua manjat ke plafon naik tangga itu, dihembuskan angin kencang tuh ke punggung gua itu bang. Gua nggak tahu itu angin dari mana, anginnya apa gua nggak tahu, pokoknya gua ngerasa banget dihembusin angin kencang. Nah, lanjut ceritanya si Nindi. Si Nindi buka kartu ke semua orang. Saya ini sebetulnya peka terhadap halus-halus, yang makhluk halus itu dia peka. Si Nindi tuh peka sama yang begituan. Semua orang di situ baru tahu si Nindi tuh punya kelebihan itu bang. Pertama, si Nindi cerita kenapa lampu yang di depan itu, yang di tiang listrik, lampu kota bang, itu lampu terang banget bang tiap malam. Yang berada di pagar itu selalu mati. Diganti lampu mati, diganti kabel mati, sampai petugas PLN nyerah. Karena apa bang? Di situ itu ternyata di tiang listriknya itu bang, ada sesosok genderuwo bang, tinggi besar, tingginya itu melebihi tinggi tiang listrik. Tiang listrik kan tinggi bang, ini lebih tinggi lagi bang. Posisinya bersandar di situ. Jadi setiap lampu diganti itu makhluk nggak ada bang. Kalau pas habis lampu diganti, makhluk itu nongol, putus lagi. Begitu terus. Dan si Nindi ditanya, ada nggak tuh sekarang? Nggak tahu, ya mungkin si Nindi menutupi itu semua. Tapi posisi pas cerita itu ada bang, makhluk itu ada bang, berdiri tegak sambil bersandar di tiang lampu itu bang. Itulah yang menjadi jawaban kenapa selama ini lampu penerangan di depan kontrakan lama gue itu nggak pernah nyala bang. Percaya nggak percaya bang, gaib tuh ada bang. Dan mengganggu. Ada yang tugasnya mengganggu, ada yang tugasnya cuek. Ya intinya sih tugasnya mereka kan menyesatkan umat manusia. Tapi itu gangguannya ekstrim bang, sampai bisa ngerusak lampu gitu bang, yang gua nggak habis pikir bang. Untungnya cerita itu terjadi setelah gua nggak ada di situ bang. Alhamdulillahnya seperti itu. Nah lanjut lagi, cerita pertama gua tadi kan sempat bercerita tentang istri gua ngelihat si Nindi nyiramin air di atas plafon kan. Nyiramin air siang tengah hari bolong, main air di atas. Pokoknya si Nindi ngelakuin itu. Ternyata jawabannya bukan main air bang. Si Nindi itu ngelakuin itu semua karena apa? Untuk mencegah suara lari-lari. Pokoknya mencegah gangguan dari makhluk-makhluk astral itu. Tapi si Nindi nggak cerita ke istri gua. Jadi dia ngomong ke istri gua tuh main air, padahal enggak. Dia ada maksud yang ngelakuin itu. Intinya supaya mencegah tidak ada makhluk-makhluk yang mengganggu lingkungan tempat dia tinggal lah, intinya seperti itu. Jadi air itu berisi garam, air dicampur garam dan berisi doa bang. Ya itu kan upaya dia bang. Gue sih positif lah, gue seneng lah sama kelakuannya dia. Tapi kayaknya tuh penghuni di situ lebih kuat bang. Buktinya nggak ngefek bang. Semua kejadian negatif tetap terjadi bang. Itu yang gua nggak habis pikir, itu maksudnya apa mereka di situ. Nggak mungkin lah se ekstrim itu makhluk halus godain setiap hari, setiap waktu. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam, itu ada aja bang godaannya bang. Kalau nggak ada maksudnya nggak mungkin sampai sebegitunya. Nah lanjut cerita nih bang ya. Si Nindi kembali menceritakan kepada orang-orang ini. Dia melihat dengan mata batinnya. Jadi cerita yang pertama itu kan gue bilang kan, suaminya Mbak Dini itu meninggal kan. Iya emang sudah meninggal bang, itu benar. Si Nindi itu bercerita suaminya Mbak Dini itu sudah meninggal. Meninggal karena kecelakaan. Kecelakaannya itu ternyata disebabkan oleh makhluk halus bang. Jadi sengaja dibuat oleh makhluk halus dengan maksud tertentu yang menyebabkan kecelakaan dan meninggalnya suami Mbak Dini. Jadi intinya ini ekstrim sih bang, ini gua nggak habis pikir bang ya. Ini udah ceritanya berlanjut terus bang. Jadi intinya suaminya Mbak Dini itu dijadikan tumbal pesugihan oleh omnya sendiri bang. Gila nggak tuh? Jadi omnya mengorbankan ponakannya, ya suaminya Mbak Dini tersebut, dengan mengorbankan nyawanya itu untuk tujuan pesugihan. Kebayang gak sih lu bang? Lu punya om, punya paman, dan lu dijadikan tumbal pesugihan. Gua gak habis pikir ini omnya itu manusia apa binatang sih, ya kan?
ponakannya sendiri dikorbankan untuk tumbal pesugihan demi memperkaya dirinya. Itu gue nggak habis pikir bang. Ternyata terjawab bang selama ini kenapa meninggal ya karena buat pesugihan itu bang. Dan yang lebih parah lagi, si Nindi cerita di sini ada satu makhluk yang menyerupai suaminya Mbak Dini. Itu makhluk itu berdirinya di samping kontrakan Mbak Dini, menyerupai suaminya, dan makhluk itu ngotot, pokoknya nih Dini harus ikut gua. Kata makhluk itu seperti itu bang. Jadi makhluk yang menyerupai suaminya itu mengajak si Dini untuk ikut bersamanya menjadi korban atau tumbal pesugihan dari omnya almarhum suaminya tersebut bang. Pokoknya gimana pun caranya si Dini harus mati. Begitu kata si Nindi bang. Nah terjawablah kenapa Mbak Dini itu tiba-tiba pindah. Dan juga perabotannya kenapa ada makhluk halusnya. Ya ternyata Mbak Dini itu incaran target selanjutnya untuk jadi tumbal bang. Itu gue gak habis pikir bang, gimana jalan pikirannya sekeluarga itu dan mengorbankan ponakannya untuk dijadikan tumbal. Dan gak habis di situ bang, istri ponakannya, istri almarhum ponakannya tersebut dijadikan tumbal berikutnya. Jadi gini bang, tumbal versinya pamannya suaminya Mbak Dini ini, jadi beberapa tahun sekali itu butuh tumbal berikutnya bang. Dan tumbal itu harus dari keluarga. Jikalau tidak dari keluarga, harus dari orang-orang lingkungan sekitar. Gila gak tuh bang? Jadi kasarannya gini bang, dia itu feeling gue ya, dia buat beli kontrakan itu yang udah berpenghuni kan ceritanya nih, kontrakan tersebut. Pokoknya tuh penghuni kontrakan tersebut feeling gue tuh akan dijadikan tumbal-tumbal berikutnya bang. Dan mungkin Allah masih sayang sama gue bang. Gue bersyukur banget gue udah berhasil pindah dari situ. Gue udah berhasil lepas dari situ bang. Alhamdulillah gue udah ngerasa pokoknya gak ada hal-hal negatif yang membayangi gue dan keluarga gue lagi. Udah gak ada sama sekali bang. Jadi kalau gak Mbak Dini yang jadi tumbal, penghuni kontrakan yang jadi tumbal. Itu jawabannya bang selama ini bang. Nah si Ana bersyukur di situ. Alhamdulillah saya udah pindah, kata si Ana seperti itu. Nah terus bagaimana dengan kalian gitu kan? Jujur sih kalau keluarga si Nindi itu ada sangkut paut hutang dengan keluarganya Mbak Dini. Ya paham lah bang, lagi covid begini kan ekonomi sulit bang. Jadi intinya tuh sih keluarganya si Nindi ini nunggak beberapa bulan, nunggak pembayaran lah beberapa bulan, dan dia nggak bisa pindah dong sebelum melunasi itu ya kan. Sebetulnya kalau mau nekat bisa aja pindah hilang begitu saja, tapi si Nindi kan punya kelebihan ya kan. Dia mungkin melihat kemungkinan terburuknya kalau dia buru-buru pindah dari situ. Jadi dengan sangat terpaksa si Nindi bertahan di situ. Dan dengan keluarganya Pak Danu, dia shock mendengar itu semua bang. Dia mau segera pindah, tapi balik lagi bang, nyari kontrakan nggak segampang itu. Pak Danu tuh takut banget bang, karena dia ada anak, ada istri, dan kadang-kadang bapaknya nginep. Dia takut sesuatu tuh terjadi di keluarganya. Jadi terakhir gue dengar bang, yang masih bertahan di kontrakan itu tinggal keluarga Pak Danu dan keluarganya si Nindi. Tinggal dua kepala keluarga itu. Dan gue nggak tahu nasibnya sekarang bagaimana, karena gue udah nggak berani lewat situ. Gue udah nggak mau tahu urusan yang di situ seperti apa. Gue mau peduli tapi gimana bang ya, gue takut bang. Iya. Ya logikanya sih manusia sudah terdesak, seharusnya dia bisa berpikir dong. Salah logika seharusnya mereka buru-buru pindah gitu bang ya kan. Gue mau nyariin kontrakan buat mereka juga nggak mungkin bang. Kontrakan susah bang di lingkungan gue bang, karena di lingkungan gue itu udah banyak pabrik segala macam. Jadi kalau ada kontrakan kosong tuh cepet-cepet ada yang ngisi di situ bang. Intinya gue mau peduli sama mereka, tapi di sisi lain gue bingung harus apa bang. Ya semoga mereka bisa segera pindah dari kontrakan itu.
Nah, si Nindi ini lanjut cerita bang. Jadi ceritanya posisinya tuh masih malam-malam tuh ya, masih pada ngumpul cerita. Si Nindi lanjut cerita, kenapa Mbak Dini pindah malam itu juga? Ya jawabannya itu, karena dia tahu akan dijadikan tumbal berikutnya. Mbak Dini kan seperti yang gue bilang kan, dia sering bolak-balik ke rumah orang pinter kan. Dan orang pinter itu menjelaskan bahwa kamu tuh tumbal selanjutnya setelah suami kamu. Caranya seperti apa? Ya kamu harus pindah dari situ. Jadi intinya Mbak Dini ini pindah, omnya itu nggak tahu kalau dia pindah bang. Jadi diam-diam ngumpat-ngumpat. Kalau dia tahu habis bang. Karena ini pengganti tumbal berikutnya. Kalau lu kabur, gua harus nyari siapa? Ya mau nggak mau, penghuni kontrakan yang ada ini yang akan menggantikan bang. Gila nggak tuh kejadiannya seperti itu? Nggak habis pikir gua bang. Nah, berhubung perabotan banyak itu dikasih ke si Ana, si Nindi bilang, kamulah pengganti Mbak Dini. Si Nindi bicara seperti itu ke si Ana. Si Ana tuh nangis di situ bang. Pokoknya dia nggak rela, dia nggak mau. Gua nggak ada urusan gitu loh. Ya tapi itu nggak bisa dipungkiri bang. Si Ana lah yang akan menggantikan Mbak Dini, karena Mbak Dini nggak tahu di mana rimbanya gitu loh. Barang-barang pemberian dari Mbak Dini kepada Ana, kenapa itu ada setan semuanya bang di dalam barang-barang itu? Ya karena untuk menyalakai si Ana bang. Jadi Mbak Dini tahu dari orang pintar bahwa barang-barang ini tuh sudah ada isinya, udah ada makhluk halusnya untuk mencelakai Mbak Dini. Jadi Mbak Dini mempunyai pandangan baru bang di situ. Dia mempunyai strategi bang. Dia tuh baik-baik jahat gue bilang bang. Karena dia nggak mau jadi tumbal, di malam itu dia pindah, semua barang dikasihkan ke Ana supaya Ana bisa menggantikan posisinya dia sebagai tumbal bang. Dan Ana tidak tahu semua itu bang. Itu benar-benar jahat itu si Mbak Dini. Kurang ajar. Mungkin kalau posisi gue masih ngontrak di situ, itu kayaknya gue yang dikasih bang. Karena istri gue paling dekat sama dia dan rumah gue sebelah persis bang. Gue yakin banget bang, kalau seandainya gue masih bertahan ngontrak di situ, semua perabotan itu akan jatuh ke tangan gue bang. Dan nggak akan tahu nasib gue seperti apa sekarang bang. Walau alam bang, intinya gue masih diberikan kesehatan, gue masih diberikan kehidupan, gue masih dilindungi Allah dari kejadian-kejadian negatif seperti itu. Nah tapi untungnya kata si Nindi, berhubung barang-barang si Ana yang dari pemberian Mbak Dini itu sudah dikembalikan, si Ana ini agak aman bang kata si Nindi. Udah lumayan aman nih kak, tapi masih ngeri juga kalau kakak nggak buru-buru pindah gitu kan. Ya terus si Ana bilang, alhamdulillah gue udah dapet kontrakan nih, gue besok pindah, gue khawatir sama kalian. Terus si Nindi bilang, kalau gue mah nggak usah dikhawatirin kak, ya emang udah jalannya seperti ini, gue bisa jaga diri kok. Si Pak Danu panik kan denger itu semua. Intinya Pak Danu tuh mau buru-buru pindah tapi dia nggak tahu harus gimana, sedangkan posisinya itu di pertengahan bulan bang. Mau pindah nanggung, nggak pindah serem. Jadi gantung posisinya Pak Danu nih. Karena menghabiskan sisa kontrakan masih 15 hari lagi kan, dia bayar per tanggal 30. Semoga di 15 hari itu dia bisa mencari kontrakan yang baru. Sekarang tanggal 30 kan bang. Semoga di hari ini sisa-sisa tetangga saya yang masih mengontrak di situ semoga sudah pindah. Itu harapan saya sih itu bang. Karena terakhir saya tahu mereka masih stay di situ bang. Mereka masih mengontrak di situ. Jadi tinggal sisa 2 penghuni kontrakan dari 7 kontrakan yang ada bang. Sisanya cuma 2 penghuni di situ. Semoga mereka baik-baik saja, itu harapan saya bang. Karena gimana ya, kita semua korban bang. Kita semua tidak terlibat dalam kejadian tersebut. Tapi mengapa kok banyak orang jahat gitu bang yang tega melakukan semua itu ke kami gitu bang. Nggak habis pikir saya bang. Ya cerita sih sudah berakhir bang di situ bang. Waktu sudah menunjukkan sekitar jam 3 pagi lah. Akhirnya semua sudah terungkap dan mereka sepakat untuk kembali ke kontrakan masing-masing. Semua tidur dengan terpaksa sih itu tidur bang, karena posisinya mencekam banget. Mau nggak mau mereka harus tidur, karena kalau nggak tidur besok kelelahan kan, nggak mungkin juga begadang gitu. Tapi dengan semua bersatu kompak rame-rame, jadi 2 rumah itu isi bang.
di rumah itu nggak sendirian, mereka semua saling menguatkan dirinya masing-masing. Dan alhamdulillah, walaupun mencekam, walaupun banyak hal negatif, tapi tidak terjadi apa-apa di malam itu. Nah, yang bikin gua miris tuh ya itu bang, yang dari cerita pertama tadi, rumah beserta tanah dan rumah utama itu dibuat dan dibikin dari hasil merampok. Nggak lama dijual dan dibelinya dari uang hasil pesugihan. Itu ekstrim bang menurut gua. Rumah dari hasil merampok dibeli dari hasil pesugihan. Itu kok ada yang model kayak gitu bang ya. Sudah negatif ditambah lebih negatif lagi. Sudah haram ditambah makin haram. Udah nggak berkah makin nggak berkah. Dan efeknya ke semua penghuni kontrakan bang. Dan semua warga. Jadi intinya tuh kontrakan udah tinggal 2 penghuni. Mungkin setannya kurang kerjaan atau bagaimana, gue juga kurang paham. Warga sekitar bang, sekitar kontrakan itu sudah mulai mengalami gangguan-gangguan yang seperti gue alami selama gue tinggal di situ bang. Jadi hawa panas itu makin menyebar bang. Mungkin karena Mbak Dini sudah nggak ada, jadi setan-setan itu nyari keberadaan Mbak Dini di mana entah, nggak tahu kan. Dicarilah semua tuh. Jadi semua warga lingkungan sekitar itu ya mungkin 1 RT lah bang, itu ngerasa panas mencekam setiap hari bang. Dan radiusnya itu 2-3 kilo dari kontrakan gue yang baru ini, yang sekarang gue tempati. Alhamdulillah gue udah tidak merasakan semua itu bang. Gue aman-aman saja, gue baik-baik saja, dan semoga tidak terjadi apa-apa di gue dan keluarga gue dan tetangga-tetangga kontrakan gue yang lama lah. Itu harapan gue sih bang. Nah terus gue baru dapet cerita kemarin bang. Si Ana bercerita kepada istri gue, Mbak, si Mbak Dini ngubungin gue, nggak tahu posisi dia di mana, tapi dia cerita ke gue, dia hilang nafsu makan, dia mual-mual, dia muntah-muntah, dan setiap malam di rumah barunya yang nggak tahu di mana, itu dia yang merasakan sesuatu hal mistis yang sangat ganjil dan sangat parah. Entah apa itu, gue nggak mau tahu lebih detail karena gue udah nggak ikut campur. Intinya posisi Mbak Dini itu bisa dibilang sedang sekarat bang. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Walaupun Mbak Dini jahat, tapi tetap bang, doa terbaik buat Mbak Dini, semoga tidak terjadi apa-apa di dia dan keluarganya. Karena kabar terakhir itu Mbak Dini itu kondisinya parah bang, muntah-muntah, mual-mual, hilang nafsu makan, dan banyak godaan-godaan dari yang tak kasat mata. Feeling gue sih, semua makhluk halus yang mengincar dia tuh sudah tahu posisi Mbak Dini sekarang di mana. Posisinya sudah ketahuan lah intinya bang. Dan omnya itu sudah sadar kalau Dini itu sudah nggak ada di kontrakannya dia. Entah pindah kemana dan sudah ketemu. Mungkin seperti itu bang feeling gue. Dan dari kejadian tersebut si Ana langsung memblokir nomor Mbak Dini. Karena si Ana pun sudah tidak mau tahu masalah lu kayak gimana tuh. Si Ana udah nggak mau tahu dengan Mbak Dini karena lu jahat banget sama gua. Sekarang ada apa-apa di diri lu makan aja sendiri, lu telan aja sendiri. Gua mau peduli sama lu tapi elunya kok jahat sama gua gitu bang. Jadi ceritanya seperti ini bang. Ya mungkin nanti akan ada cerita lanjutan dari semua ini bang. Kalau cerita lanjutannya mungkin ya lebih ekstrim dari ini bang. Harapan gue sih nggak ada cerita lagi ya, karena gue minta nih Mbak Dini ini baik-baik saja. Gue karena kasihan sama anak-anak ya bang. Udah suaminya nggak adanya pun dengan hal yang nggak wajar, kecelakaan yang menyebabkan dia jadi tumbal selanjutnya Mbak Dini. Ya amit-amit kalau Mbak Dini sudah nggak ada, bisa jadi anak-anaknya juga ikutan bang menjadi korban tumbal pesugihan tersebut. Ya paling itu aja cerita dari gue bang tentang pengalaman kisah nyata yang gue alamin ini. Cukup sekian dan terima kasih untuk Lentera Malam telah memberikan kesempatan yang sangat berharga ini untuk gue bisa bercerita pengalaman gue ini. Gitu aja sih bang. Oke, itu tadi cerita dari Mas Dimas. Mas Dimas juga makasih nih udah datang di Lentera Malam. Iya, sama-sama bang. Terima kasih juga. Dan ini sebenarnya sih gue biasanya tuh ada pertanyaan nih, tapi karena cerita dari Mas Dimas ini lengkap, ya
kali ini di video ini gue nggak ada pertanyaan lagi nih. Ya, iya juga sih Bang, soalnya gua tuh cerita udah detail banget ya dari kenapa, apa, dan gimana, semua udah gua jabarin karena cerita ini bener-bener kisah nyata Bang. Dan itu udah tertanam di pikiran gua Iya iya. dan itu harus gua sampaikan. Jadi gua lupa ya lu nggak ada kesempatan untuk bertanya, sedangkan udah gua wakil menjawabkan semuanya kan. Iya. Paling ini sih Mas Dimas. Ada yang mau lo sampein nggak ke teman-teman Lentera Malam tentang kejadian lo apa kali ini? Jadi gini ya Bang ya, gue punya pesan-pesan Bang kepada semuanya ya yang menonton channel Lentera Malam. Pesan-pesan gue sih sederhana aja Bang, agar semua orang tidak mengalami amit-amit tidak mengalami seperti gue dan tetangga-tetangga gue alamin. Ya lebih detail lagi lah, kalau cari kontrakan atau cari tanah atau cari rumah untuk dihuni itu harus ditelusuri dulu Bang. Ini tanah dari mana, ini kontrakan dari mana, ditanya asal usulnya seperti apa. Jangan malu bertanya oleh warga sekitar, tanya yang sedetail mungkin biar tidak terjadi hal-hal seperti ini Bang. Betul betul. Alhamdulillah kita semua selamat, aman, tidak kehilangan nyawa. Jadi harapan gue itu Bang, jangan sampai orang mengalami seperti yang kami alami ini Bang. Lebih bijaklah dalam memilih atau membeli sesuatu gitu Bang. Jangan tergiur kebaikan seseorang, jangan tergiur harga murah, telusuri dulu yang betul. Ini apa? Ini kenapa kok bisa murah? Ini kok bisa baik nih orang gitu Bang. Intinya jangan mudah percaya, jangan mudah tergiur. Itu aja sih Bang pesan-pesan gua Bang. Berarti intinya adalah utamain keselamatan dulu ya. Keselamatan Betul, Bang. diri, keselamatan Keluarga. Betul Bang, itu yang paling penting Bang. Baru sehabis itu kita utamakan keselamatan sekitar. Itu sih Bang yang paling penting Bang, pesan-pesan yang gue bisa sampaikan dan bisa ambil hikmahnya dari cerita gue ini. Semoga penonton bisa mengambil positifnya dan membuang negatifnya, ambil pelajarannya, ambil hikmahnya. Ya intinya seperti itu aja sih Bang. Oke, mungkin itu tadi cerita dari Mas Dimas, dan mungkin gua kira cukup ya untuk video kali ini Mas. Iya Bang, cukup. Terima kasih sekali lagi. Iya. Gua dan Mas Dimas pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.